Komisi 11 DPR RI setuju suntikan dana pemerintah pada sejumlah BUMN pada tahun 2023 dan 2024. Berikut saya bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dalam hal pengambilan keputusan penyertaan modal negara tunai dan non-tunai tahun anggaran 2023 dan penyertaan modal negara tahun anggaran 2024. Masa sidang 1 tahun 2023-2024, Senin 2 Oktober 2023. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal. Pertama, Komisi 11 telah melakukan pendalaman atas penyertaan modal negara tunai dan non-tunai tahun anggaran 2023-2024, PMN tunai tahun anggaran 2024. 2. Komisi 11 DPR RI menyetujui pemerintah melaksanakan PMN tunai dan non-tunai pada APBN tahun anggaran 2023 dan PMN tunai pada APBN tahun 2024 dengan rincian PMN tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Hutama Karya sebesar 28,8 M, pada Perumel PPNPI atau Airnep 659,19 M, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero 3.0000 M, 4 PT Sarana Multigria Finansial Persero sebesar 1.530 M, PT LEN, PT Aviasi. Berikut juga PMN non-tunai tahun anggaran 2023, PMN LPPNP Airnep berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 892 M, 892 M, PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero berupa konversi piutang APBN sebesar 2.564,71 M, 3 PT ASDP Indonesia Persero berupa BMN dan nilai wajar sebesar 388,56 M, PT Brantas Abipraya Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 211,98 M. Kelima, PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN, PT Pertamina Persero berupa BMN, PT Land Industri Persero berupa konversi piutang APBN, dan C adalah PMN tunai tahun 2024 kepada PT Hutama Karya Persero sebesar 18,6 M, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebesar 3,556 M, dan 3 PT Wijaya Karya Persero Tbk sebesar 6.000 M. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, dan program pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir. Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai pada APBN tahun 2023 pada PT PLN sebesar 10 M dan PT Bina Karya sebesar 500 M. Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas PMN tunai dan non-tunai tahun anggaran 2023 dan 2024 yang diberikan kepada BUMN. Menteri, Pak Dirjen, dan Direktur penerima PMN yang saya hormati, yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, dalam pendalaman dengan Pak Rio selalu kita sampaikan bahwa tentang kinerja keuangan, Bu, kinerja keuangan masing-masing BUMN. Nah, kita nih kan sesuai dengan tupoksi Komisi 11 membicarakan masalah keuangannya, Bu. Jadi kita minta tolong waktu itu, beberapa kali saya sampaikan dengan Pak Dolpi, seluruh penerima PMN, baik tunai maupun barang, kita sarankan sebelum ke Komisi 11 dilakukan pemeriksaan dulu, Bu, oleh BPK. Jadi ketika dia masuk ke 11, Pak Rio, posisi BUMN itu clear and clean, Pak. Sehingga kita membaca sisi keuangan penerima PMN itu agak enak kalau kita bicara tentang hasil audit. Itu yang perlu Pak Dolpi, sesuai 2 kali pending kemarin pertanyaan saya. Nah, artinya perlu ada juga Pak Mis yang tidak mencantumkan hasil audit BPK itu. Jadi pada kesempatan berbahagia ini, Pak Ketua, Pak Kahar yang baik hati, kita cantumkan Pak Dolpi, penerima PMN baik tunai maupun barang wajib melampirkan hasil audit BPK. Terima kasih, Pak. PT penambahan PMN 2022 surat 3 kepada PT Waskata Karya terbuka dibatalkan. PT Waskata Karya terbuka harus melakukan restrukturasi dengan
para krediturnya, proses restructuring harus diselesaikan lebih dahulu sebelum ada kebijakan PMN. Begitu bunyinya. Ada yang nggak setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena kita sudah sepakat, maka sebelum rapat ini saya tutup, kami persilakan Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan Bahasan PMN untuk tunai dan non-tunai untuk tahun anggaran 2023 dan untuk 3 BUMN di tahun 2024. Semoga pembahasan dan persetujuan dari Komisi 11 akan memperkuat BUMN kita, terutama yang menjalankan berbagai tugas-tugas pembangunan nasional, dan tentu kita juga akan terus bersama Kementerian BUMN mengawasi pelaksanaan PMN tersebut. Terima kasih atas dukungan dan juga pembahasan yang sangat konstruktif dengan Komisi 11. Wassalamualaikum. Nah itu tadi sobat, tadi telah kita mendengarkan prosesi rapat kerja antara Komisi 11 dengan pemerintah, dalam ini yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, yang pada akhirnya Komisi 11 setuju suntikan dana pemerintah pada sejumlah BUMN tahun 2023 dan 2024. Komisi 11 DPR RI menyetujui penambahan penyertaan modal negara atau PMN pada sejumlah BUMN yang termaktub dalam kesimpulan rapat tadi yang saya bacakan antara Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan yang diselenggarakan di Gedung Nusantara 1 Senayan pada hari Senin 2 Oktober 2023. Komisi 11 DPR RI menyetujui pemerintah melaksanakan PMN tunai dan non-tunai pada APBN tahun anggaran 2023 dan PMN tunai pada APBN tahun 2024. Terdapat 6 BUMN yang mendapatkan dana segar melalui PMN tunai tahun anggaran 2023 dan PMN non tunai pada anggaran 2023 berupa BMN diberikan kepada beberapa BUMN, diantaranya LPNP atau Airnep, HSDP, PT Brantas, PT Sejahtera, dan PT Pertamina. PMN tunai tahun anggaran 2024 diberikan kepada Utama Karya, kepada PT Wijaya Karya. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan dan program pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir, yang merupakan kesimpulan RRP yang tidak terpisahkan dari kesepakatan rapat kerja tersebut. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.